Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wa lafa. Amma ba'd. Insyaallah hadha sabah sa'ashru lakum faidatan min kitab Tafsirul Munir min surat Al-Baqarah min al-ayah mi'ah isna wa arba'un ila mi'ah salasata wa arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul, sebab turunnya kedua ayat ini. Rawal Bukhari anil Bara'i qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fasalla nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwasanya Al-Bara mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, maka beliau sholat mengarah ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muhibbu an yatawajjaha nahwal Ka'bati. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka atau menyukai untuk menghadap ke arah Ka'bah. Yang artinya beliau itu ingin agar kiblatnya itu mengarah ke Ka'bah. Fa anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Surah Al-Baqarah ayat 2 surat kedua ayat 104. Itu Allah menurunkan ayat, sungguh telah kami lihat perpalingan wajahmu ke arah langit. Faqala as-sufaha'u minan nasi wa humul yahuda. Maka orang-orang bodoh dari kalangan manusia, yaitu orang Yahudi, berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka jadikan kiblat? Artinya apa yang membuat orang-orang mukmin ini berpindah kiblat ke Ka'bah, padahal sebelumnya kiblat mereka itu di Baitul Maqdis? Qala Allah Ta'ala walillahil masyriq wal maghrib. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah bahwasanya timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah menurunkan firman ini, yaitu lillahil masyriq wal maghrib, sebagai jawaban dari perkataan orang Yahudi yang tadi, yaitu apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka sebelumnya. Maka orang mukmin diperintah untuk menjawab walillahil masyriq wal maghrib. Fis sahihaini anil Bara'i mata al-qiblati qabla an tahawwala rijalun falam nadri ma naqulu fihim. Dan dari kitab As-Sahihaini, yaitu kitab hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwasanya dari Al-Bara mengatakan bahwasanya ada seorang lelaki yang dia itu meninggal di tengah-tengah permasalahan kiblat, dan dia belum memutar atau belum mengubah kiblat tempat dia sholat. Maka kami tidak mengetahui apa yang akan kami katakan dalam persoalan ini. Fa'anzalallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka Allah berfirman, dan tidaklah Allah itu menyanyiakan iman kalian. Yang artinya untuk belum diubahnya kiblat sebelum dia itu mengetahui itu dimaafkan, karena yang diutamakan oleh Allah itu adalah ketaatannya atau keimanannya. Sedangkan arah kiblatnya itu yang kedua. Dan juga di sini karena dia belum mengetahui bahwa kiblat itu telah diubah, kemudian dia meninggal, maka jadi dimaafkan dan tidak disia-siakan imannya. Jadi dalam ayat 142 dan 143 ini dalam tafsir Munir dijelaskan sebab turunnya kedua ayat ini. Bahwasanya dari Imam Al-Bukhari menjelaskan pada saat itu Nabi Muhammad sampai ke Madinah, kemudian beliau sholat mengarah ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian selama itu pula beliau menghadap ke langit, yang maksudnya itu ingin untuk kiblatnya itu diubah ke arah Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjawab permintaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diubahlah
kiblat itu dari Baitul Aqdis ke arah Ka'bah. Maka dari itu ada namanya itu Masjid Qiblatain, yaitu masjid tempat di mana kiblat itu berubah. Dan setelah itu orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang mukmin, apa yang membuat kalian itu berpaling dari kiblat kalian sebelumnya? Yang sebelumnya itu kalian sholat mengarahnya. Kemudian Allah memerintahkan untuk kaum mukmin menjawab, walillahil masyriq wal maghrib. Dan timur dan barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sebagai Tuhan dunia, Tuhan kita semua atau Rabb alam ini itu berhak untuk mengubah kiblat kita. Dan kita juga harus mematuhinya selama hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-akhta'a qawlan aw fi'lan wa taqabbalu i'tidari wasmahu li. Masyaallah wa yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa yaftahu 'alaina futuhal 'arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.